Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami ingin menyampaikan sebuah berita gembira ya, bahwasanya ada info ya yang sebenarnya kalau kita teliti secara mendetail, bahwa info ini bisa menjadi salah satu jaminan ya untuk nasib 193.954 guru yang sudah lolos PG P3K 2021 dari Kemendikbudristek ya. Tapi tentunya jaminan itu bukan berarti jaminan bahwasanya admin memastikan 100% diangkat ya. Karena untuk penentuan kelulusan Bapak Ibu menjadi ASN P3K tentunya itu berdasarkan jumlah kuota, dan nantinya Bapak Ibu, apakah nanti Bapak Ibu itu mengisi kuota formasi di SSCSN atau bagaimana. Tetapi jaminan dalam hal ini bahwasanya ada beberapa info yang sebenarnya menjamin peluang bagi guru lolos PG untuk mengisi formasi di P3K Guru 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari kami. Dan disclaimer konten bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai tambahan referensi dan tetap kita berpedoman kepada informasi resmi dari Panselnas dan Kemendikbud. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, dikatakan bahwasanya alhamdulillah baru saja info yang menjamin nasib 193.954 guru lulus PG P3K dari Kemendikbudristek. Jadi yang pertama yang kami ingin sampaikan, ini sebenarnya pernah dibahas bahwasanya dari Ibu Nunuk sendiri pernah menjelaskan bahwa penempatan guru lulus PG itu tidak akan keluar dari daerah kewenangan sebagaimana file Excel yang beredar. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah ya mendengar info ini, bahwasanya banyak yang gempar kemarin waktu file Excel ini beredar, bahwasanya banyak guru lulus PG penempatannya sangat jauh Bapak Ibu ya, bahkan ada yang sampai di luar pulau. Nah itu yang membingungkan dan mengkhawatirkan bagi rekan-rekan guru yang lulus PG nantinya di benak mereka itu, atau di benak rekan-rekan saudara-saudara kita lulus PG, bahwa akan berpisah dengan keluarga. Ternyata file Excel itu sudah diklarifikasi oleh Kemendikbud melalui Prof Nunuk, bahwasanya file Excel yang beredar itu tidaklah benar, dan tidak ada penempatan guru di luar daerah kewenangannya. Tentunya ini menjadi salah satu jaminan Bapak Ibu ya untuk guru lulus PG terkait nantinya dengan penempatan ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir terkait dengan penempatan di luar daerah kewenangan, itu tidak akan terjadi Bapak Ibu ya, karena ini sudah dikatakan atau sudah diinformasikan oleh Kemendikbud melalui Prof Nunuk. Oke, jadi terkait jaminan untuk penempatan ya. Oke. Kita lanjut ke yang kedua Bapak Ibu ya. Yang kedua di sini bahwasanya guru lulus PG sebelumnya sudah ada jaminan di Permenpan RB nomor 22 bahwa menjadi prioritas 1. Ya, betul sekali ya. Jadi salah satu jaminan ya di Permenpan RB atau amanat dari Permenpan RB itu sendiri, bahwa guru yang sudah lolos PG itu akan menjadi prioritas 1. Jadi kalau dikatakan prioritas 1 berarti nantinya untuk penempatan itu pelamar yang sudah lolos PG akan menjadi prioritas yang paling diutamakan. Dan ini juga sejalan dengan mekanisme P3K yang pernah dibawakan Bapak Dirjen GTK dan Ibu Prof Nunuk, bahwa ada 3 mekanisme P3K 2022, yaitu yang pertama adalah penempatan guru lulus PG. Jadi nanti seleksi observasi untuk tahap 2, 3 dan pelamar umum itu dibuka apabila sudah selesai penempatan untuk guru yang sudah lolos PG tentunya Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi potensi bagi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah guru lulus PG sebelumnya sudah ada jaminan di Permenpan RB Bapak Ibu ya, bahwa yang menjadi prioritas 1 dan melalui mekanisme P3K yang pernah dibawakan Bapak Dirjen dan Ibu Prof Nunuk, bahwa ada 3 mekanisme, yaitu penempatan guru lulus PG. Jadi yang pertama untuk penyelesaian penempatan itu tentunya yang diprioritaskan terlebih dahulu ada guru lulus PG. Jadi ketika ada kuota yang tersedia Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu mendapatkan formasi, maka sudah dipastikan nantinya Bapak Ibu itu akan langsung menjadi ASN P3K. Dan tentunya penempatan itu akan terlihat nantinya di SSC ASN Bapak Ibu ya, pastinya seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian yang ketiga di sini adalah ketika ada sekolah yang kekurangan guru ya, jadi catat ya, ketika ada sekolah yang kekurangan guru
dan ada guru PG-nya tapi tidak kebagian formasi, maka ada istilah perubahan formasi. Ini pernah dibahas oleh Prof Nunuk ya. Misalkan di sekolah A itu ada satu guru PG. Nah, berarti kemudian di sekolah A itu kekurangan satu guru juga Bapak Ibu ya. Ada satu guru PG dan memang kekurangan guru. Tetapi tidak mendapatkan formasi. Di sekolah B, anggaplah ada satu guru yang tidak PG, tetapi ada satu kuota formasi. Nah, ada satu kuota formasi, tetapi guru yang tidak PG di sekolah B itu tidak bisa mengisi formasi di sekolahnya karena tidak lulus PG. Makanya nantinya tanpa menggeser guru tidak PG di sekolah B, maka formasi yang ada di sekolah B itu bisa saja pindah ke sekolah A dan diisi oleh guru yang sudah PG dengan catatan di sekolah A itu memang kekurangan guru. Ini sudah pernah dibahas Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu simak penjelasan langsung dari Kemendikbudristek ya melalui Dirjen GTK di pertemuan atau rakor dengan Komisi 10 DPR RI. Selamat menyaksikan. Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, maka kursus dan pelatihan yang dikelola oleh Kemendikbudristek adalah kursus dan pelatihan yang melayani anak-anak usia sekolah tetapi tidak berada di sistem persekolahan dengan berbagai alasan. Dan yang kedua, kursus sudah keluar nomor induk kepegawaian dari BKN tapi menunggu pengangkatan Pemda. Sebenarnya sisanya itu masih verbal, proses verbal belum selesai karena mungkin ada dokumen-dokumen yang belum dilengkapi. Lalu untuk tahun ini tentunya kita beberapa bulan ini bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB, dengan BKN, dengan Kemendagri, Kemenkeu, kita melakukan coaching klinik Pak ke semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi. Jadi ini one on one dengan bukan saja dengan Dinas Pendidikan tapi dengan SDM-nya, BKP SDM, lalu juga untuk BPKAD ya, untuk memastikan bahwa anggarannya dan kemudian formasinya gitu ya, itu kita dorong karena supaya proses nanti mekanisme itu nanti dimulai itu semakin banyak formasi yang bisa diperebutkan oleh guru-guru honorer. Jadi itu kita lakukan dan nanti mekanisme yang akan kita lakukan tentunya memprioritaskan 193.000 guru yang sudah lulus passing grade, baru kemudian nanti mengutamakan untuk guru negeri, karena kan sebelumnya di awal kita membuat penyesuaian mekanisme untuk melindungi pertama yang sudah lulus passing grade, dan kemudian jangan sampai guru-guru swasta itu juga langsung itu. Kita kan masalah tahun lalu yang kita coba untuk atasi untuk tahun ini. Nah, ini akan kita lakukan mekanismenya sesuai dengan Permenpan yang baru tuh. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan. Pak Fikri mungkin lebih lanjut nanti di raker. Ya, nanti saya kira ditulis karena ini Pak Aam mana ini, karena nyodorkan data katanya ada yang diterima di tesnya di sini di dapil beliau namanya apa sih, Probolinggo apa itu, tapi Pasuruan. tempat penawarannya di Papua misalnya begitu. Nah itu tapi tidak untuk ditulis saja nanti Pak ya, sebab ini Pak titipan dari Pak Khairul Amri Melalui pimpinan Pak ya, Ketua, ya mungkin kami minta kalau bisa dikirimkan update data yang terakhir yang sudah dilakukan, sehingga kita juga bisa menyampaikan ini ke masing-masing dapil gitu kalau ada pertanyaan. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan menyangkut tahap ketiga, itu kapan dimulai untuk P3K. Terima kasih. tapi tertulis saja ya Pak Andreas ya. Kalau untuk tahap ketiga, Sekilas saja ini kok kepo. Pak Andreas, itu kan kita melakukan penyesuaian mekanisme dengan Permenpan yang baru. Jadi tahap yang nanti akan berlaku ini kita harus memprioritaskan dulu yang sudah 193.000 yang sudah lulus passing grade itu, baru kemudian diperebutkan sisa formasinya dengan mengutamakan guru-guru di sekolah negeri dulu. Jadi itu yang mungkin yang dinamakan tahap tiganya itu. Tapi kan kita tahap ketiganya harus dengan penyesuaian mekanisme yang Permenpan yang baru. Jadi bukan kalau dibilang tahap ketiga nanti ikut peraturan yang ada kita perbaiki Pak dengan Permenpan yang tahun 2022 ini. Pak. Tapi yang
Ya, ini karena pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Menteri, karena ada tiga tahap tahun yang lalu yang akan dilakukan. Bisa jadi bisa lebih dari 3 tahap nanti ya Pak. Karena mungkin masih tunggu dulu nanti sampai selesai. Ditunggu permenpannya Pak. Ya, itu yang akan membantu segalanya isu-isu yang kita hadapi di ronde 1-2. Silakan saya kembalikan ke Pak Kevin. Pak Menteri